Terungkap dari keterangan polisi terkait sosok anak berkonflik dengan hukum alias pelaku peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Mulai dari pribadi yang tertutup, tidak punya tempat curhat, hingga terpengaruh konten-konten kekerasan. Kita akan membahas hal ini lebih lanjut pemirsa bersama dengan psikolog anak remaja dan keluarga. Ada Jovita Verliana. Selamat sore Mbak Jovita. Selamat sore, Kak. Baik, dengan saya di studio Mbak Jovita, saya ingin langsung saja. Ini kita ketahui bersama bahwa kemarin polisi telah menyampaikan keterangan begitu ya terkait bagaimana sosok pelaku peledakan SMA 72 Jakarta yang merupakan siswa di sekolah itu juga ternyata. Ada banyak hal yang disoroti, terutama soal kepribadian yang tertutup dan jarang bergaul dengan orang lain. Bagaimana Anda menilainya terkait hal ini? Apakah kepribadian yang tertutup ini memang ada kecenderungan untuk bertindak ekstrim jika sudah merasa terdesak atau sangat tersakiti? Seperti apa, Mbak? Iya, jadi sebetulnya tidak selalu ya, tidak selalu orang yang punya kepribadian pendiam atau introvert itu pasti akan melakukan tindakan ekstrim. Nah, orang yang kepribadiannya tertutup atau introvert itu dengan kata lain tidak banyak mengekspresikan diri secara terbuka, itu tidak secara langsung memiliki kecenderungan melakukan tindakan ekstrim seperti misalnya kekerasan, apalagi terorisme atau melakukan tindakan pengeboman. Namun ada kondisi tertentu yang bisa meningkatkan resiko bila kepribadian tertutup tersebut disertai dengan faktor-faktor lain. Nah, jadi kita harus bedakan nih, kepribadian tertutup atau introvert itu belum tentu berpotensi melakukan perilaku ekstrim. Nah, tapi orang dengan kepribadian tertutup yang misalnya suka menyendiri, itu cenderung mengelola emosi dan pikirannya itu secara internal. Jadi dia tidak mudah mengekspresikan perasaannya keluar. Nah, jadi di sini sifat dasar kepribadian bukan faktor patologis sebetulnya, tapi banyak orang tertutup itu yang justru sangat stabil secara emosional dan justru dia itu bisa empatik dan reflektif. Nah, jadi faktor resikonya apa aja? Misalnya kalau orang pendiam, tapi kemudian dia punya luka psikologis yang sangat berat. Misalnya penolakan, penghinaan, kekerasan yang dilakukan, ataupun juga misalnya dia kehilangan makna hidup. Nah, kemudian dia tidak mempunyai saluran ekspresi emosi yang aman. Jadi emosinya itu yang sudah ditekan itu sudah sangat dalam dan terlalu lama. Nah, kemudian bisa juga dia terpapar ideologi atau juga narasi yang ekstrim. Misalnya dengan tontonan ataupun pembenaran akan kekerasan ataupun hal-hal yang memang dia tonton secara berulang. Dan juga bisa juga kalau memang seseorang yang memiliki gangguan kepribadian atau misalnya gangguan psikotik. Nah, ini bisa merubah cara berpikir dia dan persepsi akan realitasnya dia. Nah, hal inilah yang sebetulnya lebih bisa untuk menjelaskan mengapa sampai terjadi perilaku yang ekstrim tersebut. Baik, jadi seorang pendiam tidak selamanya akan berbuat buruk begitu, tergantung faktor yang mendukung hal itu yang memungkinkan dia melakukan hal-hal buruk. Kemarin polisi juga Mbak Jovita mengatakan bahwa pelaku ini merasa sendirian, tidak punya tempat curhat, tidak punya saluran untuk mengekspresikan emosinya misalnya. Apakah ini yang Anda maksud tadi, salah satu pemicu sehingga kemudian berlaku menyimpang? Ya, betul sekali. Jadi ada perasaan terisolasi, tidak berharga, tidak didengarkan, perasaan menderita, kemudian nggak ada tempat bercerita, sendirian, tidak dipahami. Nah, sehingga si korban ini mulai berpikir bahwa nggak ada lagi orang yang peduli sama dia. Dan bahwa dia itu tidak layak sebetulnya untuk diperlakukan seperti ini. Nah, jadi dengan kesepian yang mendalam, harga diri yang menurun, menarik diri dari lingkungan sosial, dan rasa menderita, nah ini yang memicu. Kemudian adanya stres emosional yang memang terjadi pada diri dia gitu. Nah, jadi seperti misalnya perilaku bullying itu kan menimbulkan tekanan emosional besar. Nah, kalau tidak diungkapkan, emosi itu bisa menumpuk dan bisa berujung pada beberapa hal nih. Bisa aja orang tersebut mengalami depresi atau bisa juga mengalami kecemasan. Bisa juga mengalami kayak gangguan makan, gangguan tidur. Misalnya ledakan emosi yang tiba-tiba karena emosinya tidak tersalurkan. Akhirnya Nah, Mbak Jovita mengenai tindakan pengeboman, mengenai tindakan menyimpang yang akhirnya dipilih oleh katakanlah orang-orang yang memiliki gangguan seperti ini, itu berarti tergantung juga dengan misalnya konten-konten ekstrim, konten-konten yang mengandung unsur kekerasan yang sering ditonton oleh kita sebut saja sebagai korban, begitu. Apakah ini juga memicu?
Mbak Iya, Jovita? betul sekali. Jadi kalau orang sudah memiliki dendam, jadi dia ingin membalaskan perasaan dendamnya, dia akan cenderung mencari konten-konten yang memang mengandung unsur kekerasan sebagai bentuk balas dendamnya dia. Nah, dia akan belajar dari cara-cara tersebut dan dengan cara tersebut maka ia akan melakukannya. Karena memang sudah ada reaksi emosi yang terpendam tadi. Tapi Mbak Jovita yang menarik juga kalau kita melihat kasus ini begitu ya, dia membuat bom, kemudian target yang disasar oleh pelaku ini adalah sekelompok orang, bukan orang-orang yang mungkin saja membuling terhadap dirinya. Kalau memang itu motifnya balas dendam, tapi mengapa kemudian memilih untuk menaruh bom dan menarget sekelompok orang yang secara random? Apa yang Anda baca dari situ? Nah, bisa saja yang bersangkutan merasa bahwa tidak ada yang membela dia, tidak ada yang berada di sisinya dia. Dan mungkin, tidak tahu ya, misalnya mungkin bisa saja dia sebetulnya sudah menunjukkan beberapa hal untuk meminta pertolongan, tapi tidak ditanggapi misalnya. Nah, akhirnya dia menggeneralisasi ini kepada lingkungan lain. Dan juga terkadang ada yang namanya distorsi kognitif pada para pelaku yang melakukan kejadian-kejadian ekstrim seperti ini. Nah, distorsi kognitif ini pun bisa menjadi salah satu pemicu akhirnya dia mengeneralisasikan dan akhirnya membalaskan itu kepada banyak orang. Baik, Mbak Jovita, apakah masih Anda terhubung? Iya, masih. Mbak Jovita, saya ingin terakhir mungkin ada pesan dari Anda singkat saja. Jadi kalau misalnya sanak saudara kita atau teman-teman sekeliling kita mengalami kondisi psikologi yang seperti ini, apa yang seharusnya kita lakukan agar hal-hal yang terjadi di SMA N 72 kemarin tidak terjadi, Mbak Jovita? Nah, kita bisa yang pertama adalah membangun komunikasi yang terbuka dan aman. Jadi kalau kita sudah melihat bahwa ada potensi ya, atau misalnya anak ini terlalu pendiam, atau kemudian ada perilaku-perilaku dia yang berubah, maka kita harus mulai melakukan komunikasi terbuka dan agar anak merasa aman. Ajak anak bicara itu tanpa menghakimi. Jadi misalnya kita bisa menggunakan kalimat-kalimat positif. Contohnya, Bunda akhir-akhir ini lihat kamu itu suka nonton hal-hal yang cukup keras nih. Boleh nggak kamu ceritain? Kenapa kamu suka menonton perilaku-perilaku atau tontonan-tontonan yang semacam ini? Nah, jadi ditanyakan dengan komunikasi terbuka. Nah, tujuannya supaya apa? Anak itu merasa bahwa, oh, ada yang memperhatikan aku, ada yang mendengarkan aku. Jadi aku bukan diintegrasi, tapi aku mau didengar. Nah, jadi ini juga kita perlu lakukan secara memang rutin, makanya harus memang memperhatikan anak. Nah, kemudian setelah kita lakukan itu, kita juga kuatkan kemampuannya dia untuk berpikir kritis. Misalnya tadi ya, pada saat kita sudah melihat ada perubahan perilaku, kemudian disertai ada tayangan-tayangan kekerasan yang dia lihat. Nah, kita bisa ajak dia untuk menganalisa. Misalnya, apa yang kamu bayangkan tentang tayangan ini? Siapa yang membuatnya? Tujuannya apa? Terus kemudian apa tujuan? Baik, ada banyak poin dari emosi dan ideologi. Ada banyak poin dari Mbak Jovita begitu ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran dan tidak ada lagi orang-orang yang mengalami kondisi psikologi kemudian berbuat menyimpang seperti yang terjadi kemarin. Terima kasih banyak Mbak Jovita sudah berbagi pandangan, berbagi pengetahuan bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, salam sehat selalu Mbak Jovita. Terima kasih.